Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pemirsa mungkin mengikuti berita ya. Itu konglomerat yang bernama Ted Siong yang beberapa waktu lalu kalau tidak salah semenjak tahun 2023 menjadi buronan. Pada 29 September yang lalu bisa ditangkap oleh tim dari Mabes Polri di Cina. Jadi dikejar ke Cina melalui Interpol, akhirnya bisa ditangkap. Kasus yang menimpa Ted Siong ini ketika dia dilaporkan oleh Bank Mayapada sehingga dia menjadi buron karena dia tidak melunasi kewajibannya di bank tersebut. Tentu saja kita tidak ingin masuk ke dalam perdebatan apakah dia layak ditangkap atau tidak. Apakah kasusnya itu kasus perdata atau masuk wilayah pidana gitu. Tapi yang menjadi catatan kita adalah betapa hebatnya tim kepolisian kita, maksudnya Polisi Republik Indonesia. Di mana aja kalau dia bertindak itu bisa dikejar, bisa dapat gitu. Konglomerat sekelas Ted Siong yang punya aset di mana-mana, tidak saja di Indonesia, dia punya hotel di Amerika, dia punya bisnis di Cina, di Hong Kong, dan di banyak tempat gitu. Bermasalah dengan perbankan di Indonesia, dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa ditangkap, dibawa pulang. Karena ya digugat dan dilaporkan oleh Bank Mayapada yang pemiliknya dikenal dengan nama Dato' Tahir. Di zaman era Presiden Jokowi, dia menjadi anggota One Team Press, Dewan Penasehat Presiden. Jadi apa kesimpulan kita terhadap kerja cepat Polri ini? Kalau polisi bertindak itu cepat sekali. Lalu apa hubungannya dengan Yusuf Mansur? Kan itu yang mau kita bahas ini. Kalau polisi sudah membahas kasus Yusuf Mansur, dia sudah mau memprosesnya, itu sebentar. Banyak sekali pasal-pasal yang bisa menjebak Yusuf Mansur. Misalnya ya, ketika dia bermasalah dengan jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur yang membuat jemaah rugi sejumlah 55 miliar. Kalau sekarang kita hitungin entah lebih mungkin dari 100 triliun gitu. Kalau modal ditambah profit dijadikan modal dikali 11%, itu sudah berapa semenjak tahun 2009. Oh, itu cepat sekali kalau polisi bertindak. Setidaknya ya untuk satu kasus itu bisa dijebak atau bisa ditersangkakan menurut kita yang awam hukum ini. Pertama ya bisa melanggar tentang pengumpulan barang dan uang. Itu Yusuf Mansur melanggar itu. Dia dengan perusahaannya PT Adi Partner Prakasa. PT Adi Partner Perkasa gitu. Yusuf Mansur sebagai komisaris utama, Adriansah sebagai direktur utama. Itu sudah bisa dimasuki dari pasal itu gitu, dijerat dengan pasal itu. Pasal yang kedua bisa lagi dikenai dengan investasi bodong. Karena Yusuf Mansur hanya, kalau bahasa orang Jakarta nih, dia tuh hanya mau kondo. Tidak ada modalnya. Lalu dia provokasi menggunakan dalil-dalil agama. Orang melihat figurnya sebagai, apalah kata jemaah Masjid Kota Wisata itu, yang ditiru dan ditiru dan digugu gitu. Yang ditiru dan diikuti. Maka orang berlomba-lomba mempertaruhkan hidupnya. Ada misalnya itu seperti ya suami Ibu Lilis Siti Rahmah. Itu 20 tahun dia menabung uang untuk hari tuanya, tapi karena rayuan seorang ustadz ini yang ngakunya ustadz saat itu, ternyata hidupnya menderita di hari tuanya. Wah, ini bahaya, ini mencelakakan kehidupan masyarakat. Itu dia bisa dikenai tindakan ilegal gitu. Dalam pasal pengumpulan
barang, dan uang. Nah sekarang selain itu dia bisa lagi, karena yang dia kumpulkan itu hanya untuk bohong-bohongan, nggak ada kerjanya, merugikan orang lagi gitu. Mungkin bisa masuk dalam investasi bodong. Dan selanjutnya dikenakan lagi kepada Yusuf Mansur ini adalah pasal pencucian uang. Karena dari uang itu dia bawa lari. Jahat nggak ini nih? Dia bawa lari, dia biarkan orang menderita. Ini bisa pasal pencucian uang. Lalu uang ini dia belikan tanah, begitu menurut dugaan dan keyakinan jemaah Masjid Kota Wisata itu, dia belikan tanah lalu dia bangun warung steak and shake. Ya kan? Jadi ya cerita-cerita Yusuf Mansur cerita omong kosong. Nah kalau polisi, penegak hukum memperkarakan, memanggil dia, menginvestigasi, memeriksa, oh Yusuf Mansur nggak bisa lari itu. Nggak bisa lari. Dan untuk detailnya ini kita akan tanyakan nanti kepada ahli hukum kita, Bapak Zaini Mustafa. Dan kita juga berharap nanti dalam kasus karena Yusuf Mansur itu kasusnya nggak satu, nggak dua, nggak tiga. Mungkin ratusan kasus. Terus kalau nggak dengan cara bohong, dia bagaimana dia cara mengumpulkan uang itu tuh. Dan yang buat kita heran itu ada pula gus-gus palsu masih mau membela dia. Dia pikir nanti dapat duit gitu. Pastilah itu. Ternyata nggak dapat, dia kabur sudah. Sekarang dia menjual dirinya kepada musuh masyarakat gitu. Nanti gus-gus ini nanti juga akan digusur dari kehidupan masyarakat Islam gitu. Jadi begitu kita lihat ya, bagaimana Yusuf Mansur menjarah uang masyarakat. Gitu. Itu baru dari Masjid Kota Wisata. Belum lagi kalau dibuka lagi kasus nanti paket umrah merdeka, ya bahasa-bahasa agama ini, itu mungkin ya dari 7.426 orang seperti yang dilaporkan oleh lawyer Pak, apa namanya itu. Itu orang setoran, setiap orang tuh 10 juta, 3,5 juta untuk DP umrah, 6,5 juta. Ya, mungkin untuk paytrend, dua-duanya wassalam. Paytrendnya disengaja oleh Yusuf Mansur supaya mendapat undang-undang pilot. Undang-undang pilot. Dan undang pilot ini dia sangat beruntung. Sangat senang sekali perusahaannya pilot. Coba bayangkan kalau kita usaha nih, usahanya dibilang bangkrut. Waduh, orang sedih kalau Yusuf Mansur enggak. Aneh logo. Senang sekali dia. Kenapa? Aset paytrennya jadi punya dia semua, nggak ada yang bisa gugat-gugat gitu demi undang-undang. Lalu umrahnya nggak ada yang berangkat juga, nggak berangkat. Jadi kasusnya banyak sekali. Kita harapkan ini biar Allah menolong orang-orang yang terzalimi ini, biar Allah membela orang-orang teraniaya ini. Dia harus bangkit, harus berteriak. Karena itu kalau banyak berteriak, banyak melaporkan Yusuf Mansur, pengacara kita nggak cukup dengan Pak Zaini Mustafa saja. Banyak lagi orang-orang yang akan membantu. Ya kan? Apalagi di medsos ada pengacara-pengacara baru yang ketulusnya membantu orang-orang kecil. Itu luar biasa, nanti akan ketemu gitu. Nah sekarang kita lihat, kalau kepolisian memproses masalah Yusuf Mansur ini, waduh, itu sebentar itu. Karena kasusnya banyak sekali. Gitu. Jadi inilah tokoh yang menjual agama, yang gak ada malu-malunya, ya kan? Yang gak ada pedulinya juga, mau mati ke orang, gak ada urusan sama dia. Mau stroke aja lu sendiri. Mau jadi manusia gembel setelah berhubungan dengan gembel aja gitu. Gak ada urusan. Yang penting dia bisa menjarah uang masyarakat ini, lalu dari situ dia petentang-petenteng membangun warung steak and shake. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, walaupun masih banyak oknum-oknum ya, yang nggak beres lah menurut kita, baik di kepolisian ya, maupun di kejaksaan.
Itu juga di kehakiman, tapi kita yakin itu. Nanti akan ada oknum-oknum juga gitu. Yang hati nuraninya itu nggak tega melihat jemaah ini dizalimi oleh manusia ini. Gitu. Yang tipunya luar biasa, bohongnya nggak kira-kira, bicara wallahi juga nggak habis-habis gitu. Jual salawat, semua ulama mengatakan itu cerita sesat. Tapi dia nggak peduli karena dari situ dia menimba mata air uangnya gitu. Jadi dia nggak peduli mau dibilang sesat, mau dibilang dosa, mau dibilang haram, nggak ada urusan sama dia. Yang penting 2025 ini targetnya warung steaknya tambah 100 lagi. Gitu. Dari mana ya uang jarahan senasi inilah. So kalau dari pure bisnis mustahil dia akan dapat, nggak dapat. Beli tanah miliar-miliaran kan nggak gampang itu. Tapi begitulah, ketika dia tuh mabuk dengan uang. Gitu. Apa aja dia kerjakan. Karena itu kita doakan supaya aparat-aparat kita ini terus terbuka hatinya untuk membantu orang-orang kecil yang tertindas dan digilas oleh Yusuf Mansur dan grupnya. Yang sekarang salah satu bentuk kerajaannya itu adalah warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.